Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 dan pasal 13 ayat yang pertama. Tertulis demikian: Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih lengkapnya, saudara dapat meneruskan pembacaan ke ayat-ayat yang selanjutnya dalam pasal yang ke-13. Saudara yang terkasih, setiap karunia dari Roh Kudus adalah baik apabila dipakai untuk pelayanan dan pembangunan iman diri kita pribadi dan jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang karunia yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan panggilannya. Kita umumnya punya kecenderungan ingin memiliki karunia yang nampak hebat dalam pelayanan dan dalam pemandangan mata orang. Namun demikian, penting sekali untuk kita pahami bahwa motivasi untuk memiliki karunia hendaklah tulus dan murni bagi kemuliaan Tuhan. Ada pesan yang penting bagi kita dari ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang selanjutnya dalam pasal yang ke-13, yaitu bahwa kita semua perlu berusaha meminta kepada Tuhan agar diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk kita pakai dalam pelayanan dan dalam perjalanan hidup kita. Namun demikian saudara, kita tidak boleh melupakan satu hal yang lebih utama daripada semua karunia-karunia itu, yaitu kasih. Kita bisa saja punya berbagai karunia yang hebat, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka semuanya itu akan sia-sia belaka. Kasih menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, kita dapat mengerti apa itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat ini, pesan firman Tuhan kepada kita adalah agar kita sungguh-sungguh memiliki kasih dalam hidup kita, lebih daripada sekedar memiliki karunia. Pertanyaan buat saudara dan saya, adakah kasih sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kita sehari-hari? Percuma saudara, kalau kita punya karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, atau karunia-karunia yang hebat lainnya, kalau kita masih punya dendam kepada orang lain, kalau kita tidak bisa mengampuni. Percuma saudara, kalau kita punya karunia iman yang sanggup memindahkan gunung, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah kasih melebihi daripada mengejar karunia. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, hendaklah kita hidup secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Milikilah kasih Kristus dan hiduplah di dalamnya. Saudara yang terkasih, pengertian yang lebih dalam mengenai hal ini adalah, adakah Tuhan ada dalam hidup kita?
Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan, Allah kita adalah kasih. Jadi ayat yang menyebutkan agar kita mengejar kasih, selaras maknanya dengan mengejar Tuhan, karena Tuhan itu kasih, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita rindukan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Rindukanlah Tuhan untuk tinggal dan bertahta dalam kehidupan kita. Rindukanlah Tuhan lebih daripada merindukan karunia-karunia-Nya. Sebab Tuhanlah yang terutama dalam hidup ini. Kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, karunia-karunia-Nya akan mengikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengejar karunia saja tanpa ada kasih dan kerinduan yang benar akan Tuhan dapat membuat kita jatuh dalam keangkuhan, kesombongan, lupa diri, dan berbagai pelanggaran dosa. Tapi bila kita mengejar Tuhan sebagai yang terutama di hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kasih, dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita akan mampu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah selalu Tuhan dalam hidup kita. Kejarlah kasih-Nya agar memenuhi hati kita. Maka karunia-karunia-Nya akan mengikuti kita. Dan karunia roh-Nya yang Tuhan berikan kepada kita akan dapat kita pakai dengan penuh kerendahan hati dan semangat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Selama kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh akan Tuhan, karunia demi karunia roh-Nya akan diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita semua dalam pelayanan dan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mencari Engkau lebih daripada mengejar karunia-karunia. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa karunia itu harus kami pakai sejalan dengan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Kami tidak mau fokus hanya kepada pemberian, tapi kami mau fokus kepada Engkau ya Tuhan, Sang Pemberi. Bertahtalah ya Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami ya Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih-Mu, dan kami menjalani kehidupan kami ini dengan kasih setiap hari. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, supaya kehidupan kami selalu dipenuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.